Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Masud Adi, mahasiswa PPG tahun 2021. Saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul penerapan Discovery Learning untuk meningkatkan aktivitas belajar dan pemahaman materi fikih jinayah kepada peserta didik kelas 11 MA atau Fik Singaraja. Mari kita simak selanjutnya. Identifikasi dalam pembuatan proposal PPK. Yang pertama, model pembelajaran yang masih konvensional membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, model teknik dan sumber belajar yang digunakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran kurang kreatif dan inovatif dengan mata pelajaran fikih tentang jinayah. Tiga, rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap materi fikih jinayah. Dari 15 anak yang aktif, hanya 5 rumusan masalah. Bagaimana penggunaan Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar dan pemahaman materi fikih tentang jinayah pada peserta didik kelas 11 MA atau Fik Buleleng. Tujuannya dari PTK ini adalah dengan memakai pembelajaran Discovery Learning. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini supaya dapat meningkatkan aktivitas belajar dan pemahaman materi fikih tentang jinayah pada peserta didik kelas 11 MA atau Fik Buleleng. Dalam kajian pustaka, pertama kajian teori. Discovery Learning secara pengertian adalah suatu model pemecahan masalah yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupannya di kemudian hari. Penerapan model Discovery Learning bertujuan agar siswa mampu memahami materi perubahan wujud benda dengan sebaik mungkin dan pembelajaran lebih terasa bermakna, sehingga hasil belajar siswa pun akan meningkat. Langkah-langkah dalam model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama yaitu guru akan memberikan stimulus atau rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verifikasi. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam PTK ini dengan memakai pembelajaran Discovery Learning tentu mempunyai kelebihan. Kelebihan yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya.
Ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, memperkuat dan menambahkan kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Tentu di dalam PTK dengan menggunakan pembelajaran discovery learning mempunyai kekurangan. Yang pertama, berkenaan dengan waktu. Belajar mengajar menggunakan discovery learning membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode langsung. Yang kedua, bagi peserta didik yang berusia muda atau kemampuan berpikir rasional mereka masih terbatas. Tiga, kesukaran dalam menggunakan faktor subjektivitas ini menimbulkan kesukaran dalam memahami suatu persoalan dalam pembelajaran. Faktor kebudayaan dan kebiasaan. Belajar discovery learning menuntut kemandirian, kepercayaan kepada dirinya sendiri, dan kebiasaan bertindak sebagai subjek. Aktivitas belajar siswa. Pengertian aktivitas belajar siswa ialah kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan belajar ketika proses kegiatan belajar. Roseno yang dikutip dalam Sadiman memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dan bekerja sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi. Aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Proses pembelajaran dapat berhasil dengan baik apabila siswa dapat aktif semaksimal mungkin di kelas. Aktivitas siswa di kelas meliputi banyak hal dan kegiatan yang dilakukan. C. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan tes. Observasi yaitu mengobservasi pelaksanaan pembelajaran oleh guru dengan lembar observasi. Mengobservasi aktivitas belajar peserta didik dengan lembar observasi. Yang kedua yaitu dengan data tes. Melaksanakan penilaian dengan bentuk soal pilihan ganda atau esai yang berbeda setiap pertemuan untuk mengukur ketercapaian indikator yang disampaikan oleh peneliti, sekaligus mengukur pemahaman peserta didik. Dalam PTK, penerapan model pembelajaran discovery learning bisa dikatakan berhasil jika yang pertama bisa dilihat instrumen yaitu aktivitas belajar peserta didik. Adapun indikator kinerja untuk aktivitas belajar peserta didik adalah 70%. Yang kedua, hasil belajar atau aspek pengetahuan. Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila data yang diperoleh dari hasil tes aspek pengetahuan peserta didik dikatakan tuntas jika mencapai KKM 68 dengan ketuntasan kompetisi dasar mencapai 70%.
dan apabila belum tercapai akan dilanjutkan dalam siklus berikutnya. Terima kasih.